Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, bertemu kembali dengan saya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sebelum saya membacakan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pelajar yang ingin mengikuti kajian tajwid pada kesempatan ini, silahkan menyimak dengan membuka Al-Quran atau Juz Amma. Baik, saya akan membacakan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 sesuai dengan hukum tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Ayat yang pertama ada 3 hukum tajwid. Ada 2 hukum tajwid di ayat pertama. Di mana yang pertama adalah di huwallah. Qul huwallah. Ada lafaz Allah diawali dengan fathah, disebut dengan istilah tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Beda lagi dengan temannya yaitu tarkik. Tarkik artinya tipis. Tafkhim definisinya apabila ada lafaz Allah diawali dengan fathah atau dhammah. Kalau tarkik hanya 1 tanda, yaitu apabila ada lafaz Allah diawali dengan kasrah, tipis dia. Bismillah, beda dengan huwallah. Kemudian yang kedua, ahad. Ada huruf dal di akhir kalimat, namanya qalqalah kubra. Dia memantul dengan nada yang agak tebal dan agak besar. Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian melanjutkan ayat yang kedua, hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus samad. Yang pertama adalah lafaz Allah diawali dengan fathah, tetap disebut tafkhim, tebal dia. Allah. Kemudian yang keduanya ada alif lam tidak jelas. Allahus. Padahal ada alif lam, tidak dibaca Allahul, tapi Allahus samad. Itu disebut alif lam samsiyah. Kemudian yang ketiga, samad. Sama seperti dengan di ayat atas, ahad. Itu ada huruf dal di akhir kalimat, disebut qalqalah kubra.
Huruf qalqalah ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Itu adalah huruf qalqalah. Tapi sesuai penempatannya, apabila huruf tersebut ada di tengah-tengah disebut qalqalah sughra, tetapi kalau ada di akhir kalimat namanya qalqalah kubra. Melanjutkan ke ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Yang pertama adalah lam ya, mim sukun ketemu ya. Dibaca jelas, tidak boleh lama, tidak boleh samar-samar. Lam ya, langsung mulutnya tertutup. Lam ya, itu disebut dengan ijhar syafawi. Ijhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Jelas, di bibir jelas. Lam ya, huruf ijhar syafawi ada 26. Definisinya apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Yang kedua, lam yalid, sama ada huruf dal, tetapi posisinya ada di tengah-tengah. Kalau di akhir namanya qalqalah kubra, tapi kalau di tengah-tengah disebut qalqalah sughra. Lam yalid, tidak terlalu ada tekanan. Kemudian yang ketiga sama walam yu, mim ketemu ya, mim sukun ketemu ya, dibaca jelas. Apabila ada mim sukun berarti dikatakan ijhar syafawi. Kalau nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 itu disebut ijhar halki. Tetapi kalau mim sukun disebut ijhar syafawi. Yang keempat, walam yu ada waw sukun diawali dengan domah disebut mad tabi'i. Walam yulad. Yang ketiga sama ada huruf dal. Di akhir kalimat disebut qalqalah kubra. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang terakhir dalam surah Al-Ikhlas, ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan di situ ada hukum tajwid. Yang pertama walam ya, sama mim sukun ketemu ya seperti di ayat ketiga disebut ijhar syafawi. Kemudian yang kedua walam yakul, nah ada nun sukun bertemu dengan huruf lam, dimasukkan nun ke dalam lam, jadi tidak terbaca. Walam yakul, tidak boleh walam yakunna, langsung masuk ke dalam lam, disebut adalah idgham bila guna. Hurufnya ada dua, lam dan ro, lari, lam dan ro, dibacanya dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Kemudian yang ketiga, walam yakul lahu, ada domah terbalik di atas huruf H, disebut namanya mad silah qasirah. Perhatikan apabila kita melihat di dalam Al-Quran ada domah terbalik di atas huruf H disebut mad silah qasirah. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat. Walam yakul lahu kufuwan, perhatikan di situ tidak boleh lama, tidak boleh samar juga. Kufuwan ahad, tidak boleh. Yang benar adalah kufuwan, jelas ada tanwin fathah bertemu dengan hamzah atau alif, disebut dengan ijhar halki. Ijhar artinya jelas, halki artinya tenggorokan, karena huruf hamzah ada di tenggorokan. Yang terakhir, yang kelima di surah Al-Ikhlas, ayat keempat adalah sama seperti ayat 1, 2, 3. Ahad, ada huruf dal di akhir kalimat disebut qalqalah kubra. Sebelum mengakhiri pembahasan kali ini, saya akan membaca ulang surah
Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar yang ingin mempelajari hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, dan mudah-mudahan bisa membantu, yaitu kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan makharijul huruf yang benar. Dukung kami dengan cara subscribe, like dan share-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi amal jariah buat kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.